Baik, insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل آمين يا رب العالمين. Baik, kaifa halukum ayuhal ikhwah? Semua sehat ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, menjalani sebuah kewajiban bagi kita semuanya, dan supaya dengannya kita menjadi manusia yang terbaik sebagaimana dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan tahsin kita pada surat An-Nas, masih sampai ayat yang ke-4 ya. Baik, kita merujah dulu dari ta'awud hingga ayat yang ke-4. Jami'an, wahid, itsnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Baik. Kita masuk ayat yang ke-5. Baik, saya baca kemudian antum tirukan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, masih ingat ya rumus tentang lahan jari? Apa kemarin? Ada berapa bentuk? 3 ya. Apa saja? Perubahan, penambahan, penghilangan atau pengurangan yang terjadi pada huruf atau harokat. Jadi 3 bentuk itu, perubahan, penambahan sama pengurangan tadi, terjadi pada huruf atau harokat. Bebas. Ketika ada penambahan pada huruf, maka terjatuh salan jari. Ada penambahan pada harokat, termasuk salan jari. Nah, maupun maknanya berubah atau tidak, itu sama saja. Nah, contoh yang maknanya tidak berubah itu misalkan di Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, harusnya kan nih. Nah, ini dia baca Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak berubah, maknanya tidak berubah, sama-sama artinya Ar-Rahman, Maha Penyayang, ya kan? Cuman berbeda harokatnya saja, itu berpengaruh pada sisi makhrajnya, sisi i'rabnya, dia sebagai apa, seperti itu. Tapi dari sisi makna dia tidak berubah. Nah, sama saja. Intinya dia merubah harokat atau huruf, termasuk kesalahan jali pada ilmu tajwid. Baik,
ayat yang ke berikutnya. Baik. Kita bahas perkata dari allazi. Apa yang mungkin terjadi pada tiga bentuk ini kesalahan? Yang pada kata allazi. Merubah za menjadi za. Allazi, zi. Nah, suaranya hampir mirip memang. Za sama za. Yang membedakan apa? Yang membedakan? Betul. Kalau dari Indonesianya za gini, kalau za di z. Nah, berarti ini kalau di dalam sisi tajwidnya apa yang berbeda? Posisi lidahnya. Nah, posisi lidah za sama za itu di mana? Kalau za di mana? Ujung lidah dengan dua gigi, kan? Kalau za ujung lidah di bawah. Nah, itu yang membedakan. Jadi ini harus jelas posisi lidahnya dulu kalau mau sempurna. Jadi za, lidahnya harus terlihat. Za, allazi, zi. Jadi tidak, ujung lidahnya tidak di dalam. Zi, zi tidak, tapi harus terlihat. Zi, zi, seperti itu. Jadi pucuk lidahnya ini itu seperti ini di dalam posisi gigi. Nah, sedikit. Allazi. Baik, yang pertama yang mungkin terjadi adalah kita mulai dari sini ya, yaitu menghilangkan tasydid. Menghilangkan tasydid. Ketika ada penghilangan tasydid, itu biasanya huruf sebelumnya dipanjangkan. Nah, ini kan allazi. Itu. Ini bentuk san yang pertama. Allazi, allazi. Nah, itu sering terjadi. Kemudian tadi mengubah za menjadi zai. Allazi. Kemudian merubah za menjadi da. Alladi. Alladi. Baik, alladi. Itu juga sering terjadi. Sudah? Atau ada lagi? Allazi. Ya, karena itu juga bisa. Intinya itulah tiga bentuk ini yang mungkin terjadi, masukkan. Alladhi. Jarang, tapi ya bisa juga. Intinya merubah apapun hurufnya, termasuk kesalahan jari, cuman jarang diucapkan. Baik, kalau zo sama za bedanya apa? Zo sama za itu kan satu makhraj.
Tapi apa yang membedakan? Kalau za sama za jelas yang membedakan posisi lidahnya. Kalau za sama dho satu makhraj, yang membedakan apa? Nah, tebal tipisnya. Kalau za itu tipis, za di. Nah, kalau dho ketika di itu harus tebal, dhi. Alladhi. Nah, dhi itu yang membedakan. Nah, ketika dia membacanya alladhi, dhi, iya kan? Menebalkan dhi-nya itu bisa diambil dari dua sisi. Bisa dia termasuk salan jali atau khafi. Kalau dia sengaja mengganti dha menjadi dho, ya kan? Karena sengaja alladhi, padahal dia tahu ini hurufnya dha, maka itu terjatuh salan jali. Kalau khafi, dia nggak tahu nih apa namanya, sifat huruf dha ini harus seperti apa, kan nggak tahu. Dia bacanya tebal. Nah, ini termasuknya salan khafi. Jadi bisa dari dua sisi. Itu. Kalau dia sengaja, ya termasuk salan jali. Alladhi, dhi. Bisa dimasukkan alladhi. Alladhi yuwaswisu. Baik, mungkin ini. Kita masuk yuwaswisu. Baik, coba tirukan. Alladhi. Nah, Devi. Ini baru yang jali ya. Nanti yang khafi ada. Baik, yuwaswisu sekarang. Apa yang mungkin terjadi pada kalimat atau kata yuwaswisu dari tiga bentuk kesalahan tersebut? Nah, yuwaswisu. Waswisu menjadi shad. Nah, dia bacanya yuwaswisu, so, ya kan, so. Dia ganti menjadi huruf shad. Udah, satu tok. Yuwasfisu. Bisa juga. Alladzi yuwasfisu. Yufasfisu. Ya, ganti fa jika bisa. Ya. Ada lagi? Ini tiga bentuk inilah, pengurangan, penghilangan, penambahan, sama pengurangan. Kalau ini bentuknya apa berarti? Perubahan. Ya, berubah wa menjadi fa. Ada lagi? Ya. Yuwaswi. Oh, dipanjangkan. Nambah. Ya, jadi bentuknya penambahan. Yuwas. Jadi itu bacanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nih, bentuknya penambahan. Menambah satu huruf di setelah huruf waw. Ya. Baik. Terus ada lagi? Yuwaswisu. Baik. Tambahin sini sekalian ya, biar satu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Jadi ini bentuk yang salah. Jadi antum jangan baca yang ini nih, harus yang ini. Baik. Mengganti sin menjadi shin sering tidak? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisa juga kan?
Yuwashwishu, yuwashwishu. Yuwashwishu. Yuwaswisu. Ya, yuwaswisu bisa juga. Ya itu. Baik, selesai. Kalau ada lagi silahkan antum tambahkan sendiri. Jadi 3 bentuk ini antum jangan dibaca. Tentunya untuk mengetahui salahnya itu saja. Baik, kemudian fi jarang ya. Fi jarang. Baik, sekarang suduri. Nah, jadi sin sering. Suduri. Kemudian syuduri. Syuduri. Kemudian ri-nya panjang. Suduri. Apa lagi? Wawnya pendek. Yuwaswisu fi sudurin nas gitu. Ya. Nanti ini menghilangkan ini ngilangin tasdid nih. Fi suduri. Shu, kemudian su. Suduri. Ada lagi? Wawnya hilang. Fi sudurin nas. Jadi pendek. Bisa juga. Berarti bentuknya apa? Penghilangan atau pengurangan, mengurangi huruf yang ada pada kalimat atau menghilangkan huruf yang ada pada kalimat. Sudurin. Fi sadrin. Pernah dengar, Pak? Barusan. Yuwaswisu fi sadrin nas. Wah, itu jauh banget itu. Soder. Kalau soder kan satu. Baik, kalau soder ya itu salah juga. Sudah mengurangi huruf, ganti harokat. Ya. Soder ini kalau soder artinya berubah, ya kan, yang artinya jamak menjadi ini. Kemudian nas. Nih yang pertama nas. Menghilangkan tasdid. Menghilangkan tasdid ini ketemu. Kemudian ganti shad. Nas. Kemudian shin. Ada lagi? Menghilangkan bacaan panjang di huruf nun. Fi sudurin nas juga. Baik, itu dia untuk kesalahan yang ada pada ayat yang ke-5 di surat An-Nas. Jadi antum jangan baca yang ini, harus yang ini. Baik, sekali lagi,
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, jadi Mas Ikwan. Baik, coba Mas. Za. Nah, lidahnya itu harus terlihat. Za. Nah, ketika za itu lidah antum jangan ditarik. Jadi tetap di posisi za. Nah. Nah, alladzi. Nah, yuk. Nah, shotnya su. Su. Ah, tebel. So. Coba. Sui. Su. Baik, coba. Oke. Baik. Paham tak? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Berarti gini ya. Begini. Baik, Mas Farhan. Baik, rinna coba. Nah, huruf nun lidahnya enggak keluar. Gimana huruf nun makhrajnya? Nah. Nah. Ingat? Nah. Bukan di langit-langit. Ujung lidah di gigi seri atas atau gusi atas bisa. Nah. Coba Mas sekali. Ya, alladzi. Oh iya lupa, harusnya dari ayat 1 ya. Baik, enggak apa-apa. Lanjut. Abu Zahra dari ayat pertama. Sampai ayat 5. Lupa. Ya, Mas Andi. Ayo. Ya. Oke, lihat hurufnya. Ul. Nah, ingat. Antum catetin di situ yang sering lupa. Gunanya ada kertas itu buat di garis bawain yang apa namanya sering lupa mana gitu. Kalau sekedar untuk baca pakai ini kan bisa. Kemarin kan itu tujuannya. Lagi. Kho harus kotor. Terus satu lagi. Ini belum.
Baik, Mas Bintang. Baik, langsung ayat 1 saja. Tadi kan sudah tahu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, berikutnya Mas Dono. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, pakai ritme yang tarqiq, tartil, pelan saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oh, udah. Baik, berikutnya Pak Agus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, Mas Firzi. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, zu. Nah, zu dengan du, bedanya itu kalau du itu syiddah, suaranya tertahan. Kalau zu dia rakhawah, terseret. Zu. A'udzu. Nah, harus terseret, terdengarnya terseret. Ulang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, sudu. Baik. Aja ya. Oke, sekali lagi coba. Baik, coba. Zu. Nah, jadi qul a'udzu. Jadi menyeret. Suara itu terdengarnya menyeret. Jangan tertahan. Jangan du. Itu tertahan. Jadi harus rakhwa. Zu. Sekali lagi. Ya. Coba syarril. Nah, lidahnya tidak keluar. L itu la di dalam. Keluarnya di mana la itu? La, makhraj huruf la di mana? Masih ingat enggak? Jadi la itu kan lidah. Ini ada lidah kan? Tapi lidah bagian mana? Lidah kemarin ada 4. Belakang, tengah, samping, ujung. Nah, ini di mana nih? Oh, enggak. Samping. Jadi ujung samping lidah. Jadi bukan di ujungnya pas, tapi di sini, sampingnya sini. Lah, itu nempelnya di langit-langit
depan. La. Syarril. Jadi tidak boleh keluar. Jangan syarril. Salah. Tidak. Ini di dalam. Baik. Masya Allah. Pak Zul. Ulang, Pak. Ulang. Nah, perhatikan hurufnya. Harus terbaca jelas satu per satu. A-u. Qul a-u. Nah. Coba a-u. A-u. Jangan au. Tapi a-u. Qul a-u. Jadi satu huruf itu harus sempurna dulu. A-u. A-u. Nah, jangan ini belum. Jadi seolah-olah itu ini dibacanya belum sempurna langsung masuk ke sini. Jadi seakan-akan au, au. Jadi harus jelas dulu baru kemudian au. Nah. Qul au. Ya. Baik, insyaallah. Baik, Citra. Baik, coba ulang min syarrinya. Min syarr. Ulang sekali lagi. Mi dari ayat. Baik. Nah, itu apa hukumnya? Min syarr. Ikhfa, ya kan? Betul. Ikhfa itu pengucapannya memang seperti itu. Jadi dengungannya itu lidahnya harus persiapan pada huruf setelah nun sukunnya. Tapi antum perhatikan, yang namanya ikhfa itu harus mendengung. Jadi terdengarnya itu harus ada dengungannya. Nah, jadi ya jangan hanya terdengar memanjangkan ini loh. Jadi jangan terdengar mi. Itu kan misalnya gini. Misya. Ini kan? Nah, jadi seolah-olah itu jangan bacanya misya. Nah, jadi jangan seperti ini. Jadi harus ada dengungannya karena itu cara apa namanya? Cara membacanya itu dengan gunnah yang dipanjangkan. Jadi mi. Jadi yang persiapan ke huruf ininya ya, lidahnya saja atau posisi lidahnya saja. Namun suaranya harus tetap gunnah. Misya. Nah, jadi betul, hampir mirip seperti ini. Tapi jangan misya. Misya. Jadi terlihat datar. Jadi dengungannya itu tidak terdengar. Misya, misya gitu. Jadi yang persiapan itu benar lidahnya saja. Cuman dengungannya yaitu harus ada ini, terdengar dengungannya. Coba. Nah, coba sekali. Nah, itu. Min syarril. Baik, sempurnakan. Sempurnakan satu ayat. Ya, itu dia. Jadi gunnah itu harus sempurnakan di khayshumnya. Baik. Baik, Pak Teguh.
Lagi. Ya. Ya. Ulang. Min. Dengung. Samar. Min. Jangan izhar. Kalau jenengan bacanya min syarril itu hukumnya idhar. Kemarin kan sudah kita bahas, itu hukumnya ikhfa. Jadi harus samar dengan dengung. Min syar. Ya. Sekali lagi. Yap, Mas Adi. Bentar, belum selesai. Belum selesai. Ya. Jangan ketawa. Ya. Qul a'u. Mas Adi ini udah berusaha untuk membedakan antara a dan a. Nah, yang penting itu udah ada usahanya tuh, bagus itu. Baik, coba lagi. Ya, jadi itu saya. Jadi kita belajar makhraj itu tadi sudah dijelaskan dari awal, tujuannya apa? Agar bisa membedakan satu makhraj dengan makhraj yang lain. A sama A itu kan sama pengucapannya kan, a. Cuman beda makhrajnya. Yang membedakan apa? Kalau A itu suaranya keluarnya dengan mudah, kalau A itu memang agak sedikit tertahan. Nah, untuk awal-awal yang penting sudah ada perbedaannya. A sama A. Adapun penyempurnaan nanti. Gitu. Jadi yang penting jangan kita baca A itu seperti A biasa, A, U. Nah, itu yang salah. Tapi kalau sudah ada perbedaan sedikit ditekan, itu maksimalkan, dukung terus. Nah, sempurnakan. Nah, tapi jangan stop sampai di situ. Itu belum sempurna. Masih perlu diperbaiki kembali. Itu. Yang penting A sama A itu ada perbedaannya. Kalau A itu ada tekanan, au, itu nggak apa-apa. Itu kan sudah ada usahanya. Tapi kan belum sempurna. Itu. Nah, yang lain harusnya mengajarkan yang sempurna. Seperti itu harusnya. Baik, lanjut ayat berikutnya. Ya. Baik, sekali lagi. Baik, itu sa sama so, iwas, su sama su. Yang penting ada perbedaannya sedikit. Kalau sa itu tipis, kalau so sedikit tebal. Sudah ada usaha sedikit tebalnya, itu sudah enggak apa-apa. Tapi belum sempurna kan gitu. Baik, barakallahu fiikum. Kurang berapa menit? 2 menit, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut pada kemarin. Idghamnya ya, sekedar lewat saja, belum ini. Nanti untuk pemantapannya setelah ini. Baik. Kopinya belum besok.
Baik, kemarin idgham ditinjau dari jenisnya ada berapa? 3. Apa saja itu? Mutamatsilain, mutaja, nisain, terus mutaqaribain. Baik. Kalau mutaja nisain kemarin apa? Mutamatsilain itu kemarin apa? Mutamatsilain. Nah, tuh. Mutamatsilain. Intinya idgham itu adalah pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf mutamatsilain. Kalau nggak ada pertemuan dua huruf yang sama, itu nggak akan terjadi idgham. Pertemuan dua huruf sama makhraj dan sifatnya. Nah, dengan contoh langsung saja. Sama makhraj dan sifatnya, ya berarti hurufnya sama. Misalkan ta ketemu ta, yaitu contohnya rabihat, ini kan rabihat tijarah. Nah, ini harus kita paham definisinya dulu. Pertemuan dua hurufnya itu yang mana? Sama makhraj dan sifatnya. Ya berarti hurufnya itu sama. Satu. Ini ta ketemu ta. Sama nggak makhrajnya? Sama. Sifatnya sama nggak? Ya sama. Sama-sama hurufnya ya kan? Rabihati. Nah, ini rabihat tijaratuhum. Cara bacanya tinggal ditasdid, itu aja udah. Tinggal ditasdid saja. Makanya kemarin saya bilang itu ketika kita dalam Al-Quran itu membaca itu sebenarnya sudah betul semua. Cuman yang membuat nama itu ya ini memisahkan mana sih yang mutamatsilain, yang mutajanisan, yang mutaqariban itu yang mana. Nah, kalau secara bacaan kita mungkin sudah benar semua, cuman kan kita nggak tahu ini yang jenis yang mana sih, idgham yang mana sih, kan kita belum tahu. Nah, ini pentingnya di situ kita tahu ketika belajar ini. Oh, yang seperti ini berarti jenisnya mutamatsilain. Itu saja sebenarnya. Apalagi contohnya yang sama hurufnya, sama makhraj dan sifatnya. Min nar, min, nah gini, benar nggak ini gini? Enggak ya? Karena ada ini ya. Karena ada alif lam. Enggak. Baik, satu contohnya satu saja. Baik, untuk lanjutannya insyaallah lanjutan. Baik, mutamatsilain sekarang mutajanisain. Pertemuan dua huruf sama makhraj dua huruf sama makhraj beda sifat. Contohnya apa? Sama makhraj beda sifat. Enggak ketemu ta. Hasad tum. Dal sama ta, ya kan? Dal sama ta contohnya. Dal ketemunya ta. Atau kebalikannya. Itu juga bisa. Contohnya hasad tum.
Nah, hasadtum. Nah, ketika bertemu ini maka langsung ditasdidkan, diidghamkan huruf setelahnya. Jadi tidak perlu ini apa namanya? Tidak perlu mengkolkolkan dah hasadtum, tapi langsung hasadtum. Nah, ini sama makhrajnya. Da sama ta itu sama enggak? Ya kan? Lisan, ujung lisan dengan gigi atas ya kan? Sama. Cuman sifatnya beda enggak? Da sama ta itu. Da. Kalau da kan harus ada mestinya kan? Kalau ini kan cuman satu. Abadtum, abadtum sama juga. Itu muntajah desain. Contohnya banyak sebenarnya. Kalau antum punya Al-Quran yang apa namanya tajwid warna itu enak banget. Itu biasanya yang warnanya pink itu ada nanti. Kemudian mutaqaribain. Pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifat dekat aja. Contohnya ka bertemu ko, kemudian la bertemu lo. Nah, contohnya kallabal rona sebenarnya itu, tapi karena terhalang sakta maka tidak dibaca seperti itu. Tapi kalau secara ini betul berrona tuh. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bal la ketemu ra. Nah, ini tasdid nih. Nah, maka tidak dibaca bal rafa'ahu tapi langsung bar rafa'ahu Allah. Tuh. Dan yang kaf of nakhluqkum. 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 Oh, bertemu ka. Nah, di sini tasdid. Nakhluqkum. Langsung. Jadi tidak nakhluqkum. Tuh. Nah, itu. Jadi gampang. Sebenarnya kalau dari bacaan semuanya insya Allah sudah bisa. Yang membuat susah itu menyendirikannya, itu membagian-bagian mana jenis yang mana sih ini kalau seperti ini. Nah, itu baik. Insya Allah untuk lebih lanjutnya kita jadikan pada pertemuan di akhir-akhir bareng apa namanya pembahasan yang apa namanya tidak urgent, yaitu di seperti gharibul ayah dan yang lainnya. Baik, insyaallah cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bi'inillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Naktafi hadzal qadar wa nas'alullah wa lakum bisairil muslimin innahu al-ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.